Hai semua, Assalamualaikum. Hari ini kita sambung, kita sambung part 2. Cerita yang berkaitan yang pasal pokok besar tuh. Ingat lagi? Yang saya cerita pasal pokok besar ditebang keluar darah gitu kan. Sekarang kawasan itu sudah dibuat rumah. Lawalah rumahnya cantik, tersergam indah. Rumah besar, rumah banglo 2 tingkat. Rumah banglo 2 tingkat besar. Ada berapa bilik tuh? Macam 6 bilik kah? Ada 6 bilik. Besar lah rumah tuh. Ini peristiwa ini berlaku. Ini sudah siap rumah nih, besar sudah rumah tuh. Masa tuh ini pengalaman saya sendiri bila saya tinggal di rumah itu. Pengalaman tiba-tiba lah kena pada diri saya masa itulah. Mungkin dinampakkan lah masa itu kan, dinampakkan tiba-tiba. Peristiwa itu saya memang ingat lagi, masih segar dalam ingatan. Peristiwa ini berlaku pada tahun 2000. Peristiwa ini berlaku pada tahun 2000. Maknanya sekarang 2022 kan? 2022, nah 22 tahun yang lalu lah. 22 tahun yang lalu tuh, lama sudah tuh. Masa itu 22, masa itu saya form 6. Form 6. Begini ceritanya. Kita pindah ke cerita lah, kita ceritalah dulu macam mana peristiwa itu berlaku yang saya memang ingat sampai sekarang. Tapi saya mau cerita juga lah pengalaman sendiri kan. Peristiwa itu berlaku. Hari itulah kejadian tuh. Masa itu saya study. Saya di ruang atas lah, di bilik lah kan, study. Kemudian sedar-sedar saya terlelap pula. Tertidur pula saya. Tidak ada saya makan. Belum makan. Masa itu saya study lepas asar, lepas isya gitu. Saya study gitu kan. Terus lama-lama terlelap pula. Terlelap. Saya tengok, saya terbangun tiba-tiba kan, sebab saya rasa macam, saya bangun, macam saya tidur sekejap saja. Saya rasa macam saya tidur sekejap. Tapi rupanya lama saya tidur tuh. Sampai tidak sadar saya terbangun, terkejut. Saya tengok jam, rupanya jam 1.15 pagi. Jam 1.15 pagi. Sudahlah, perut saya berkeronyat, sudah berbunyi-bunyi, krok. Saya belum makan lagi rupanya. Saya tertidur. Selepas isyak saya tertidur sudah. Saya belum makan, berbunyi perut. Mau turun bawah sudah jam 1.15 pagi kan. Mana ada makanan sudah tuh, mungkin sudah habis. Tidak apalah, saya turun sejak lah sebab haus pula. Mau minum air kan. Tidak apalah, saya mau ambil keputusan lah. Tidak apalah makan, tapi saya turun bawah, saya mau minum air sejak. Kemudian jam 1.15 tuh kan. Saya turunlah bawah. Mau minum air nih, haus kan. Turun bawah. Suasana gelap lah. Gelap. Turun bawah. Dan saya pergi ruang makan. Saya pergi ruang makan. Di situ ada esbok. Kemudian ruang makan tuh dia ada memang ada sinki dia semara kan. Situ ada gelas lah juga situ. Saya ambil lah sudah, saya minum. Saya ambil air di dalam esbok kan, peti sejuk. Minum lah. Tiba-tiba, masa saya minum tuh, saya terdengar orang mandi. Siapa mandi nih? Dia mandi memang di bagian dapur tuh, ruang dapur. Ruang dapur tuh dia ada satu tandas. Tandas di situ memang kalau mandi air hujan. Di bagian dapur tuh, di bagian dapur tuh memang ada satu tandas. Ada satu tandas. Dan tandas tuh dia punya air hujan kan. Kalau terpancur tuh air hujan tuh memang kuat ya. Kuat betul, macam air terjun pancurannya. Sudahlah, pancurannya tuh besar. Pas tuh kuat lagi mengalir airnya tuh. Kuat lah, dia punya aliran air tuh sangat kuat. Gitu. Jadi kita boleh dengar dia punya bunyi itu
biarpun kita jauh kita boleh dengar tuh bunyi air hujan itu dalam tandas. Kemudian jadi saya pun heran, bila saya dengarkan, siapa mandi sekarang pukul berapa sudah? Saya tengok jam, kan tadi saya tengok jam 1.15. Mungkin bila saya sedar tuh jam dalam 1.20 begitu, 1.25 begitulah. Saya pun heran lah, takkanlah tengah-tengah malam ni ada pula orang mandi kan? Siapa mandi? Tengah-tengah malam gini, jam pagi sudah, jam 1:30 sudah begitu kan? Saya pun terkejut. Tapi saya nih kan, satu sikap saya nih jenis yang apa orang bilang, macam saya nih kan jenis yang macam selalu mau tahu sesuatu bah. Walaupun benda tuh kan macam orang bilang kita rasa macam takut kan. Macam masa itu pun saya rasa macam takut, sudah macam merembang sudah bulu roma. Merembang sudah bulu roma saya. Tapi kan perasaan tuh kan membuak-buak pula. Perasaan tuh membuak-buak pula mau tahu. Sampai kan biarpun jantung saya tuh bisa, masa itulah jantung saya tuh bisa tup. Sangat laju sudah dia punya jantung, degupan jantung tuh laju sudah tup kan. Tapi tidak peduli juga. Saya mau tahu juga apa nih, siapa mandi tiba-tiba begini. Mau tengok juga kan, betulkah orang mandi? Takkanlah mandi pukul 1:30 sudah begini kan. Jadi macam tidak puas hati lah. Tidak boleh jadi nih, saya mau tengok juga. Walaupun merembang sudah bulu roma tuh kan, jantung pun sudah yang macam kita mau tidak dapat bernapas sudah tuh. Tapi saya gagahkan juga, orang bilang kan, gagahkan diri itu. Dan saya buka pintu. Sebab antara dapur dengan ruang makan tuh kan dia ada satu pintu. Oke, saya buka pintu. Saya perlahan-lahan jalan. Kemudian saya terus berada di depan pintu tandas. Memang kedengaran lah bunyi air hujan itu, orang mandi. Sebenarnya saya pikir, pas itu saya macam bela-bela aja sekejap kan. Ada orang mandi pula nih. Betul lah ada orang mandi jam 1:30 nih. Kemudian saya tengok swiss lampu. Terkejut saya tengok swiss lampu. Swiss lampu tuh mati. Mati swiss lampu tuh. Tambahlah saya macam perasaan saya masa itu kan Tuhan sejak lah tuh. Kenapa lampu mati? Swissnya. Takkanlah dia mandi ini kan. Mandi bergelap-gelap pula. Dah lah, dapur tuh gelap. Saya pun tidak kasih lampu. Cuma saya bergantung dengan lampu yang ada di ruang makan saja. Jadi itu saja yang ada cahaya. Kemudian yang ruang dapur tuh gelap lah. Cuma ada lampu di luar lah masa itu. Adalah nampak juga cahaya sikit-sikit sebab ada lampu di bagian luar tuh hidup. Kemudian saya pun tengok kan, kenapa lampu mati? Tapi ada orang mandi. Kita kan, dalam pikiran saya kan, kalau kita mandi kan mesti lampu hidup kan. Kenapa? Terus saya pun macam bela-bela juga kan satu. Terus macam saya terasa macam mau tolak. Saya macam perasaan saya merasa macam mau tolak tuh pintu. Tapi macam saya kaku. Macam tidak boleh saya mau tolak tuh pintu. Sekali mau tolak pun macam ada benda macam mau menyekat saya untuk menolak. Pasas saya mundurlah. Mundur. Kemudian saya patahlah balik ke ruang makan. Dan bila saya patah balik ke ruang makan, tapi rasa macam tidak puas hati pula dalam itu. Saya rasa macam tidak puas hati bah. Saya rasa tidak puas hati juga. Sudah saya berada di ruang makan tuh, saya patah lagi balik. Oke, saya ambil keputusan yang betul-betul sudah nih. Saya patah balik. Saya pergi patah balik, jalan, pergi depan pintu tandas tuh. Bila saya berada di pintu tandas tuh,
Saya tidak ada dengar apa-apa sudah. Tidak ada sudah dengar apa-apa. Hujan pun tidak ada. Air-air hujan, pancuran hujan atau shower itu tiada sudah. Kenapa tiada? Jadi bila saya tidak dengar sudah bunyi itu, saya rasa macam berani lah. Saya rasa macam berani. Kemudian saya tekan lampu, switch lampu. Kemudian saya tolak perlahan-lahan tu pintu. Tolak perlahan-lahan, lepas itu sudah saya tolak perlahan-lahan, saya tolak terus begini. Terus begini kan. Terus kemudian saya terkejut. Kering. Lantai kering. Langsung tidak ada apa-apa, Bang. Tidak ada apa-apa basah pun. Kering lantai. Langsung tidak ada apa-apa. Macam kita nampak tandas yang tidak pernah digunakan. Sebab orang memang jarang guna tandas bawah tuh. Orang jarang tuh dia tandas bawah. Sebab di bagian bawah pun ada 2 bilik juga. Ada tandas. Orang selalu pergi tandas sana lah. Jadi orang jarang guna tandas di bawah tuh. Terus saya pun heran. Sangat-sangat kering. Dinding, lantai semua. Saya perhatikan semua. Dinding, lantai semua. Sangat kering. Meremang lagi bulu rumah saya. Meremang. Kamu rasa macam, macam mau pingsan pun. Tidak ada juga saya mau pingsan. Tapi terasa macam gitulah. Terasa macam gitu saya rasa. Meremang bulu rumah. Las-las apalagi. Saya terus dari situ, terus saya lari. Lari sekuat-kuat hati. Naik ke atas. Sampai pergi bilik. Berbungkus. Itulah saya punya pengalaman saya yang saya tidak dapat lupakan sampai hari ini lah. Ya. Memang first kira-kira itu pengalaman yang memang betul-betul orang bilang pengalaman yang saya tidak boleh lupakan. Salah satu pengalaman sebenarnya. Banyak lagi pengalaman saya sebenarnya. Nanti saya akan cerita lagi. Pengalaman-pengalaman yang saya pernah alami. Benda yang sangat pelik, benda yang sangat begitu menakutkan lagi ada. Oke, kita akan cerita lagi. Saya akan ceritakan lagi banyak-banyak pengalaman yang saya alami. Dari saya umur remaja sampailah saya ada beranak pinak nih. Saya akan ceritakan satu persatu dan kamulah. Oke, kita akan jumpa lagi ya. Terima kasih yang sudah dengar. Bye. Assalamualaikum.